Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang dinamika partikel atau dinamika gerak. Kalau pada semester 1 kalian sudah bahas tentang ada perpindahan, kecepatan, percepatan, kelajuan, dan sebagainya. Untuk di bab kali ini, di semester 2 ini kita akan membahas gerak juga dengan menggunakan konsep massa dan gaya. Nah, konsep tersebut ada di hukum Newton ya. Hukum Newton sendiri, kenapa namanya Newton? Karena ditemui oleh Isaac Newton ya. Sir Isaac Newton. Gitu. Hukum Newton terdiri dari tiga ya, yaitu ada hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Oke, kita masuk ke hukum 1 Newton ya. Hukum 1 Newton itu bisa dibilang atau nama lainnya adalah kelembaman atau inersia. Apa sih inersia itu? Artinya kemalasan, malas gitu. Karena apa kok bisa dibilang seperti itu? Karena isinya bahwa hukum 1 Newton ini menyatakan benda akan tetap pada keadaan awalnya. Kalau benda awalnya itu diam, maka dia akan tetap diam, ya. Diam akan tetap diam, kecuali dipengaruhi oleh suatu gaya, gitu. Bila resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, maka benda tersebut diam akan tetap diam. Kalau tadinya bergerak, maka akan tetap bergerak lurus beraturan. Oke? Maka ada persamaannya adalah sigma F, jumlah gayanya tadi sama dengan 0, sama dengan 0. F itu adalah gaya, sigma maksudnya adalah jumlah, F itu adalah gaya, ya sama dengan 0. Gaya itu satuannya adalah Newton, lambangnya adalah N besar. Oke, ya, sigma F sama dengan 0 ini persamaannya, bendanya diam atau bisa juga bergerak, maka akan bergerak juga, dan dia geraknya lurus beraturan, gitu ya. Selanjutnya ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan percepatan benda berbanding lurus. Oke, percepatan. Percepatan itu lambangnya adalah A, ya. A kecil itu lambang dari percepatan. Oke, di sini saya udah tulis nih, A itu lambang percepatan. Percepatan benda berbanding lurus. Berbanding lurus itu sama dengan ya, maka A sama dengan. Dan searah dengan resultan gaya. Searah dengan resultan gaya. Resultan atau jumlah gaya sama ya, maka lambangnya adalah sigma F. Dan berbanding terbalik. Berbanding terbalik itu per dengan jumlah massa benda, sigma M. M itu adalah massa ya. Jadi ini persamaannya adalah A sama dengan sigma F per M. Oke. Maka kalau misalnya ini kan kalau nyari percepatan ya. Kalau nyari gayanya, maka sigma F sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Ini saya bikin rumus segitiganya. Jadi kalau misalnya kalian nyari F-nya nih, maka F sama dengan M dikali A gitu ya. Kalau kalian cari percepatan, kita tutup aja yang A percepatannya gini, maka tinggal F, di situ ada per M ya, sama ya. Sigma F sama dengan A sama dengan F per M gitu. Nah, kalau nyari M tuh gimana, Bu? Ya udah, kalau nyari M tuh berarti M sama dengan apa? M-nya kita tutup, berarti tinggal F per A gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi hukum 3 Newton ya, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini dia paling gampang diingat. Aksi sama dengan reaksi gitu. Apabila sebuah benda mengerjakan gaya pada benda lain disebut gaya aksi, maka benda kedua akan memberikan gaya atau gaya reaksi yang besarnya sama namun berlawanan arah. Maka gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Karena dibilang tadi
berlawanan arah nih ya. Berlawanan arah itu dilambangkan dengan minus. Jadi kenapa minus Bu gitu? Karena minus itu artinya dia berlawanan arah. Contohnya seperti kalian mendayung ya. Dayung tuh dayung perahu sampan ya. Kalau kalian dorong ke belakang, maka kalian akan maju ke depan gitu ya. Aksinya adalah kalian mendorong ke belakang, reaksinya kalian akan maju ke depan gitu. Itu salah satu contohnya. Oke ya. Sekarang ada contoh soal nih. Ada contoh soal. Oke. Contoh soalnya bisa kalian sambil buka LKS, kalian lihat di LKS halaman 11. Ada contoh soalnya di nomor 2. Oke. Ya, di situ ada soalnya gini bilang bahwa ada besarnya gaya total yang dibutuhkan untuk memberi percepatan sebesar 30 meter per sekon kuadrat kepada mobil yang bermasa 200 kg adalah. Oke. Kalau mau ngerjain soal itu, kalian mesti paham dulu apa yang diketahui di soal itu, apa yang mau ditanya gitu. Oke. Maka di sini besarnya gaya total yang dibutuhkan untuk memberi percepatan sebesar 30 meter per sekon kuadrat. Percepatan itu lambangnya adalah tadi udah kita bahas yaitu A ya. Oke, percepatan itu lambangnya adalah A. Ya, di mana A-nya itu nilainya adalah 30 meter per sekon kuadrat. Oke. Kemudian kepada mobil yang masanya bermasa, masa itu lambangnya adalah M, 200 kg. Oke, karena tadi berapa sih besarnya gaya? Gaya itu lambangnya tadi F kan? Oke, berarti ada A, ada M, yang ditanya adalah F. Yuk kita balik lagi tadi ke hukum 2 Newton. Bilang bahwa sigma F sama dengan M dikali A. Ya, hukum 2 Newton bilangnya seperti itu kan? Ya sudah, karena satuannya sudah sesuai satuan internasional, maka ya udah tinggal kita masukin. Masanya nilainya adalah 200 kg dan percepatannya adalah 30 meter per sekon kuadrat. Kita masukin gitu ya. Ya udah, tinggal 200 kali 30, 2 kali 3 itu 6, nolnya ada 3, 6.000. Ya. Kilogram meter per sekon kuadrat itu sama juga dengan Newton ya. Kilogram meter per sekon kuadrat sama dengan Newton. Sama aja. Tadi kan lambang F itu adalah Newton ya. Oke, selanjutnya ada contoh lagi di LKS juga halamannya sama, yaitu nomor 1 ya. Laju benda bermasa 4 kg. Oke, masa tadi. Masanya 4 kg. Masa itu lambangnya apa? Lambangnya adalah M. Masanya adalah 4 kg. Bertambah secara teratur dari 5 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Laju benda. Laju, kelajuan. Ya, ini udah dibahas di semester 1. Itu adalah lambangnya V. Ya, ada laju awal, ada laju akhir. Ya, jadi kan tadi lajunya bertambah secara teratur dari 5 menjadi 10. Berarti 5 ini adalah laju awal dan 10 ini adalah laju akhir. Oke. Maka V0 itu adalah laju awal ya. V0 laju awal. Nah, Vt itu adalah kelajuan akhirnya Vt. Oke. Atau kalau kalian bisa V1, V2 bisa. Cuma biasanya lebih gampang V0, Vt aja ya. Oke. Terus setelah benda bergerak sejauh, berarti ini adalah jarak ya. Jaraknya adalah 20 meter. S-nya adalah 20 meter. Maka besar gaya total yang menyebabkan bertambahnya laju benda tersebut adalah, maka sigma F yang kita tanya. Oke, masih tentang hukum 2 Newton. Tapi kok di sini ada V-nya, ada S-nya gitu kan?
Nah, maka di sini berhubungan dengan GLBB. Ya, kalian masih ingat rumus GLBB? Oke ya. Di sini karena berhubungan dengan rumus GLBB, kita tulis dulu ya. Kita persamaannya sigma F sama dengan M dikali A gitu ya. M-nya kan kita udah tahu, M-nya adalah 4 kg. Oke, bisa kita tulis 4 kg. Tapi kita belum tahu nih A-nya berapa, kan di sini diketahui nggak ada ya. Nah, maka kita cari dulu rumus GLBB itu kan kemarin ada 3 ya. Ada VT sama dengan V0 plus A kali T. Kita coba dulu satu-satu nih. Kalau kalian masih belum hafal, bisa kalian lihat dulu satu-satu. Di sini VT-nya ada. V0-nya ada. A-nya yang ditanya ada. Tapi T-nya nggak ada yang diketahui. Oke, berarti nggak pakai rumus ini gitu. Selanjutnya kita lihat rumus yang kedua. S-nya ada. V0-nya ada. Tapi nggak ada T-nya. Oke, nggak usah. Terus VT-nya ada. V0 ada. 2, tetap 2 ya. A-nya ada yang ditanya justru. S-nya ada. Oke, maka kita pakai rumus yang ketiga ini ya. Oke, nah kita langsung masukkan VT-nya itu tadi nilainya berapa? 10. Jangan lupa dikuadratkan. Karena rumusnya memang pakai kuadrat ya. Jadi 10 kuadrat. V0 kuadrat, V0-nya 5 kuadrat. Ditambah 2. 2 itu sudah ketetapan ya. A itu yang kita tanya, kita tulis aja. Terus S-nya jaraknya adalah 20 meter. 20. Paham sampai sini? Kemudian kita langsung masukin aja. 10 kuadrat sama dengan 100. 5 kuadrat itu 5 kali 5, 25. 2. Nah, karena ini langsung aja dikali ke sini. 2 kali 20 adalah 40A. Ini yang kita tanyakan. Oke, langsung dia pindah ruas ke sini kan. Kalau pindah ruas tadinya dia positif jadi negatif. Maka 100 dikurangi 25 sama dengan sisanya ada tinggal 40 kali A kan. Oke, 100 kurangi 25 berapa? 100 kurangi 25 berapa? 75 ya. Oke, tulis lagi di sini deh. 100 kurangi 25 adalah 75. 75 sama dengan 40A. Maka A sama dengan 75 dibagi 40. Ya, 75 bagi 40 hasilnya adalah 1,875. Udah ketemu kan A-nya? Oke, tinggal kita masukin A-nya ke sini. 4 kali 1,875 hasilnya adalah 7,5 Newton. Kebetulan angkanya kurang cantik ya. Jadi agak susah ngitungnya. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya, harus ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang gaya. Oke, kita pahami dulu gimana sih diagram gaya itu. Oke, diagram gaya tuh gini, misal ada balok ya, balok di atas bidang. Misal ada bidangnya licin atau bidangnya kasar gitu. Nah, misal kalau kita meletakkan balok di atas lantai kan, otomatis dia punya berat. Gaya berat ini selalu arahnya ke bawah dan berlawanan dengan gaya normalnya ya. Terus kalau misalnya gaya gesek, kalau kasar itu bendanya, misalnya lantainya kasar. Kalau lantainya kasar itu di sini nanti ada gaya kan, misal dia mau didorong nih, mau ditarik, maka gayanya ke kanan. Pasti kalau dia kasar akan ada gaya geseknya. Gaya geseknya itu selalu berlawanan dengan F-nya. Ya, jadi kalau F-nya ke kanan otomatis gaya geseknya ke kiri gitu. Dan kalau pada bidang miring ya otomatis misalnya ada balok pada lantai bidangnya miring gitu ya, pada bidang miring, terus bidang miringnya kasar.
Ya otomatis tetap ya, pokoknya kalau W itu selalu ke bawah kan, menuju pusat bumi. Di atasnya ini ada N gaya normal, misal F-nya ke sini ya, otomatis gaya geseknya ke kiri. Pokoknya gaya selalu berbanding terbalik dengan gaya gesek gitu ya. Yuk, sekarang kita bahas ke jenis gayanya. Jenis gaya sendiri ada gaya normal, gaya berat, ada gaya tegangan tali ya. Pertama kita akan bahas gaya normal dulu. Gaya normal itu dilambangkan dengan N ya, yang tadi nih gaya normal ke atas. Dia merupakan gaya reaksi yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi kalau bidangnya di sini nih di atas, ya otomatis dia akan ada di atas N-nya. Tegak lurus pokoknya. Kalau ini N-nya, kalau pada bidang miring, N-nya itu ya sama, dia kan bidangnya miring ke sini ya, maka dia akan tegak lurus terhadap bidang. Ini bidangnya kan? Oke, gitu ya. Sini. Nah, di sini M kali G itu maksudnya adalah berat. Di mana berat itu adalah W sama dengan M dikali G. Ya. Sama juga N sama dengan M kali G. Gitu. Jadi N sama dengan W-nya. W-nya itu M kali G. M itu adalah massa, satuannya kilogram. G-nya itu adalah percepatan gravitasi. Gitu. Kemudian ada gaya berat. Gaya berat itu lambangnya W ya. Wedge. W bahasa Inggris tuh. Oke. Di sini gaya berat itu arahnya selalu ke pusat bumi, berarti selalu ke bawah ya. Selalu ke bawah gitu. Terus rumusnya W sama dengan M dikali G, sama ya. Oke, misal nih ada bendanya pada bidang ada balok di atas lantai ya, maka gaya beratnya selalu menuju pusat bumi yaitu ke bawah, dan gaya normalnya selalu tegak lurus. Oke, terus kemudian pada bidang miringnya tadi, pada bidang miring ya, W-nya tetap ke bawah karena menuju pusat bumi. Terus ada lagi misal kayak kita nempelin jam dinding gitu, atau nempelin hiasan lah, foto lah di atas. Ini misalnya dinding, tembok, terus di sini adalah bendanya ya, maka ini adalah N-nya karena bidangnya di sini. Ingat, N itu adalah selalu tegak lurus terhadap bidang. Dan W-nya menuju pusat bumi. Ini bawah kan? Nah, gitu. Ya. Oke. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek itu dilambangkan dengan FG ya, FG, gaya gesek. Gaya gesek itu apa? Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Karena saling bersentuhan dua permukaan, maka terjadilah gesekan gitu ya. Gaya gesek ini ada dua macam, yaitu ada gaya gesek statis. Statis itu artinya diam. Dan lawannya ada gaya gesek kinetis, artinya bergerak. Maksudnya kalau gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja, gaya antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan pada saat diem nih. Jadi kayak misalnya benda ditaruh di atas lantai, diem. Itu statis, namanya gesek statis. Tapi kalau gesek kinetis, misalnya balok tadi kita tarik atau kita dorong ya, itu bergerak, itu namanya gaya kinetis. Oke. Kalau gaya statis persamaannya adalah Fs. Fs itu gaya gesek statis. Mu S itu adalah koefisien gesek statis. Kalau koefisien itu namanya koefisien, dia tidak punya satuan. Jadi nggak ada satuan. N ini adalah normal. Kalau kinetis sama aja sebenarnya, rumusnya cuma beda di sini. Kalau statis itu S, kalau kinetis itu K. Ya biar gampang aja, statis S, kinetis K gitu ya. Ini persamaannya. Nah koefisien kinetis itu nilainya selalu lebih kecil daripada koefisien statis. Ya nilainya paling 0, gitu, nggak sampai 1. Oke, selanjutnya ada gaya tegangan tali. Ya, gaya tegangan tali dilambangkan dengan T. Tegangan tali lambangnya adalah T.
Satuannya adalah Newton. Oke, gaya tetap namanya gaya, satuannya Newton ya. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali dan arahnya keluar dari benda. Contoh, misalnya ada ini ya. Misalnya ada tali ya, menggantung sebuah balok, sebuah benda. Maka ini T-nya, kalau dia ke bawah kan otomatis tadi W itu menuju pusat bumi. Nah, gaya tegangan talinya, misal gaya tegangan talinya ini ke atas ya. Nah, ini dia di sini gaya tegangan talinya ke bawah terhadap dinding. Ini misal dinding atau ada di atas lagi digantungin gitu. Ya, dia nggak punya gaya normal karena tadi dia ke atas gayanya terhadap dinding gitu. Selanjutnya ada juga pada katrol. Kalau pada katrol, misal ini katrolnya seimbang ya. Nanti di sini diletakkan dua buah benda, otomatis nanti tetap punya W, sama berlawanan tadi dengan ini. Cuma bentuknya seperti ini. Biasanya kalau nanti pada katrol kita tinjau hanya dari satu masing-masing benda. Jadi nanti kita tinjau dulu benda yang pertama, ini misalnya benda yang kedua, ini benda yang pertama. Kita hitung dulu satu-satu, yang dua dulu misal, kita tinjau persamaannya nanti seperti apa, kemudian nanti kita tinjau persamaan untuk di benda yang pertama ini nih, benda yang ke-1 gitu. Terus kalau pada tegangan tali juga, nanti misalnya ini didorong ya, didorong gitu. Nanti misalnya ada beberapa benda, otomatis nanti akan berbeda. Jadi kalau seperti ini lebih dari satu, nanti gaya tegangan talinya akan ada masing-masing ada gitu. Nanti kita akan bahas lagi. Oke, ini ada contoh soal nih, contoh soal ya. Ada juga di LKS kalian halaman 11 nomor 6. Dia bilang bahwa batu bata masanya 1 kg. Oke, batu bata masanya 1 kg. Oke, masa itu lambangnya adalah M 1 kg. Diletakkan di atas lantai kasar. Jika besar koefisien gesek statis, koefisien gesek statis itu tadi koefisien itu lambangnya adalah mu ya. Mu karena statis maka mu S. Itu nilainya adalah 0,37. Maka besar gaya gesek statis, maka yang ditanya adalah Fs. Oke. Ya udah, Fs itu kan tadi rumusnya adalah mu Ks mu S dikali dengan N. Oke. Mu S-nya kita udah tahu berapa? 0,37. Kita masukkan 0,37. N-nya sendiri kan tadi N sama dengan massa kali gravitasi ya. Maka M-nya yaitu 1 kg, G-nya adalah 10. Oke, 0,37 1 kali 10 10. 0,37 dikali 10 adalah 3,7. Maka gesek statisnya itu nilainya adalah 3,7 Newton gitu ya. Oke. Selesai.